Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala KPW PI Provinsi Kalimantan Utara, yang kami hormati Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Utara, yang kami hormati pula narasumber pada sore hari ini, Profesor Dr. G. Haji Sutrisno Hadi, SHMM, MSI, yang kami hormati para pimpinan instansi vertikal dan daerah serta perbankan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, serta hadirat jamaah masjid yang dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan taufiknya kita bisa bertemu kembali dalam masjid edisi yang ke-18. Hadirin dirahmati Allah, sebelum kita mulai acara ini, kita mengingat sabda Nabi kita Muhammad SAW, yakni setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillah, atau dalam riwayat lain, dengan mengingat Allah, maka amalan tersebut terputus atau kurang keberkahannya. Maka marilah kita mulai acara masjid ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya yakni langsung memasuki tausiah ya, yang akan disampaikan oleh guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Sutrisno Hadi SHMM MSI dengan tema makin kuat makin hebat. Ini juga kita menyongsong bulan suci Ramadan, insya Allah di bulan depan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang semakin kuat dalam beribadah, semakin hebat dalam beribadah tanpa kita merasa ujub atau berbangga diri, tapi ini untuk memotivasi kita dan sekaligus juga di antara itu yaitu sifat tawadhu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas waktu-waktu yang ke depan kami berikan kesempatan kepada Gurunda Profesor Dr. G. Hadi Sutrisno Hadi SHMM MSI. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Rasulina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang terhormat Kepala BPK Kaltara, seluruh stakeholder di Kaltara, yang saya banggakan Pak Agus Priantoro, dan seluruh keluarga besar Masda yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali bertemu secara virtual dalam kajian Masda ke-18. Saya pertama-tama menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh keluarga besar BPK Kaltara yang dalam hal ini telah menyelenggarakan Masda ke-18 dengan sangat baik. Saya berdoa semoga seluruh keluarga besar BPK Kalimantan Utara dan seluruh stakeholder di Kaltara selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, kebahagiaan lahir batin, dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan, dan lain-lain. Yang kedua, saya berdoa juga kepada keluarga besar BPK Kaltara dan seluruh stakeholder Kaltara yang hari ini sedang sakit, barangkali ada. Kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya, sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, keluarga besar Masda yang saya banggakan, hari ini kita akan mengambil tema sesuai dengan hari ulang tahun BPK, yang temanya adalah makin kuat, makin hebat. Seperti apa Islam memberikan arahan atau memberikan panduan kepada kita agar kita menjadi mukmin yang kuat dan hebat, katanya. Saya akan berbagi melalui slide yang sudah saya siapkan, semoga ada manfaatnya. Bapak Ibu rahmati Allah,
Ya, kajian kita semoga akan ada manfaatnya. Basis utamanya adalah kitab suci Al-Quran. Karena setinggi-tinggi validitas informasi yang kita peroleh di seluruh alam ini ada Quran. Allah dalam Quran mengingatkan kita semua, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab suci Al-Quran yang tidak ada keraguan barang sedikit pun di dalamnya. Allah menurunkannya untuk dijadikan pedoman bagi orang yang bertakwa, katanya. Selain Al-Quran, tentu kita juga menjadikan hadis-hadis Rasulullah sebagai panduan yang melengkapi, menyempurnakan apa yang telah disampaikan Allah dalam Quran. Bapak Ibu rahmati Allah, Al-Quran dan As-Sunnah diturunkan untuk membentuk mukmin yang kuat. Mukmin yang dicintai Allah. Mukmin yang punya manfaat besar bagi masyarakat luas. Dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, Al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dha'if. Wa habbu ilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu, kuat secara fisik, kuat secara keilmuan, kuat secara keimanan, kuat secara ekonomi, kuat secara ketahanan mental, kuat secara keamanan, pertahanan dan keamanan. Itu lebih Allah sukai, lebih baik ketimbang mukmin yang lemah. Karenanya setiap mukmin yang kuat akan menjadikan hidupnya hebat. Kalau setiap orang di Kaltara ini punya kualifikasi al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, dia akan menjadi mukmin yang hebat, unggul dibandingkan lainnya di tengah masyarakat, nusa, bangsa, bahkan agama. Untuk itu Al-Quran menstimulasi, memberikan dorongan, menstimulir agar kita semua maju, kuat dan bermartabat. Rasulullah SAW sendiri menalani hidup kuat itu, hidup hebat, hidup unggul dalam sunnahnya. Beliau kuat secara fisik, beliau kuat secara mental, beliau hebat dibandingkan yang lain. Kata hebat dalam konteks ini adalah Nabi Muhammad adalah asyraful anbiya wal mursalin. Dari 124.000 nabi, dari 313 rasul yang pernah Allah utus kepada umat manusia, Nabi Muhammad adalah asyraful anbiya wal mursalin. Nabi yang paling mulia, rasul yang paling agung. Nah, dalam konteks inilah kenapa Allah dan para ulama, para sahabat memposisikan Nabi sebagai asyraful anbiya wal mursalin karena beliau punya kekuatan. Beliau hebat dibandingkan yang lain. Beliau unggul dibandingkan rasul yang lain. Misalnya, kalau kemudian dari 313 rasul itu kita kemudian sederhanakan, hanya ada 25 rasul yang namanya dicantumkan dalam Quran. Dari 25 rasul, Allah pilih 5 rasul yang diunggulkan. Allah menyebut yang unggul yang 5 ini ada ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Nah, dari 5 yang diunggulkan ini, Allah pilih yang terunggul. Asyraful anbiya wal mursalin. Beliau adalah Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW. Nah, kenapa Nabi diunggulkan? Karena beliau kuat secara iman, kuat secara fisik, kuat secara keilmuan, kuat juga dalam makrifat kepada Allah. Karenanya beliau unggul dan hebat dibandingkan yang lain. Bapak Ibu rahmati Allah, untuk bisa menjadi mukmin yang kuat, resepnya sederhana. Orang harus bekerja keras dan cerdas. Dalam Quran surat Al-Ankabut pada ayat ke-69 Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina." Orang-orang yang bersungguh-sungguh. Kalau kata jihad itu kita ungkap dalam bahasa yang lebih operasional, orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam bekerja katanya, untuk mencari keridhaan kami. Fina, di jalan kami katanya. Jadi bekerja itu mesti karena Allah. Karenanya setiap kali kita bekerja di BPK, dimanapun, di
unit kerja manapun di Kaltara, selama diniatkan karena Allah menjadi jihad fisabilillah. Nah, orang-orang yang bisa punya kualifikasi seperti ini, lanahdiyannahum subulana. Dalam ilmu tafsir katakan huruf lam dalam ayat ini adalah kepastian, taukid, penguat katanya. Pasti kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, subulana. Tafsir-tafsir menyebutkan bahwa jalan-jalan dimaksud adalah jalan-jalan yang mudah meraih sukses. Jadi kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan keras, bekerja dengan niat karena Allah, disertai dengan kecerdasan yang baik, kita akan dimudahkan Allah untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Ya sesuai dengan tujuan beragama, berbangsa, bernegara, sesuai dengan 1245. Wa inna Allah lama'al muhsinin. Dan Allah selalu berserta orang-orang yang selalu berbuat baik. Berdasarkan ayat ini, tausiah yang pertama kepada seluruh kita, termasuk saya, kita akan maju, kita akan kuat, kita akan hebat, kita akan unggul kalau kita mau bekerja. Bekerja dengan keras karena Allah, ya, dengan cerdas, dengan ilmu yang baik, akan menghasilkan keberhasilan selain gitu. Capaian-capaian sudah kita tentukan, itu akan memperoleh hasil kalau kita jihad fisabilillah. Jihad dalam hal ini bekerja dengan sungguh-sungguh karena Allah. Bapak Ibu rahmati Allah, untuk bisa menjadi mukmin yang kuat, gitu ya. Sekali lagi, Allah dalam Quran mengatakan bekerja itu ibadah. Wa'bud rabbaka. Sembahlah Tuhanmu, katanya. Beribadahlah kepada Tuhanmu, kepada Allah. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai yakin itu tiba. Ulama ahli tafsir mengatakan yang maksud yakin adalah sampai ajal itu tiba. Artinya apa? Bekerja dengan tingkat produktivitas yang tinggi, dengan kesalehan yang bagus, dengan kecerdasan yang unggul, itu harus dilakukan sampai kita paripurna, sampai selesai, sampai kita menyelesaikan tugas ini, sampai kita menjadi tidak lagi berada di tengah-tengah dunia ini. Dengan kata lain, bekerja tidak mengenal sudah, tidak mengenal henti. Meskipun sudah misalnya, kalau kita sudah tidak lagi bekerja di BPK atau di unit kerja lainnya, kita tetap masih bisa membaktikan diri kita kepada masyarakat bangsa negara, asal niatnya karena Allah. Bekerja itu adalah ibadah. Selama kita punya motif seperti ini, maka kita akan kuat. Kita akan unggul, kita akan hebat dibandingkan yang lain. Bapak Ibu rahmati Allah, kita lanjut lagi. Rasulullah SAW memberikan kepada kita preskripsi, memberikan kepada kita resep, jalan menuju mukmin yang kuat. Dalam hadis Muslim yang tadi sudah saya singgung di awal, kata Rasul, al-mu'minul qawiyyu khairun wa alhabu ilallah minal mu'mini dha'if. Mukmin yang kuat itu, kata Rasulullah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Itu statement yang sangat jelas, sangat nyata, dan ada dalam kitab-kitab hadis, utamanya dalam kitab Sahih Muslim. Oleh karena itu, Rasulullah memberikan resep. Yang pertama katanya, ikhris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah, kata Rasulullah, untuk meraih manfaat untuk dirimu, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, bahkan agama. Jadi hidup ini mesti punya pola orientasi manfaat. Bagaimana hidup ini memberi manfaat. Bagaimana kita tinggal di lingkungan kerja kita manfaat. Kalau kita di BPK, jadilah orang BPK yang memberi manfaat besar bagi organisasi BPK itu. Kalau kita di unit kerja lain seperti di Bank Indonesia atau di tempat-tempat yang lain, cabang di Kaltara, jadilah orang yang memberi manfaat kepada lingkungannya, kepada masyarakat di mana kita tinggal. Yang pertama. Pesan yang kedua, Rasulullah mengajarkan, wasta'in billah, mohonlah pertolongan pada Allah. Kalau kita buka sejarah Rasulullah bisa sukses itu karena pertolongan Allah. Rasulullah bisa unggul, bisa kuat, bisa hebat,
unggul dibandingkan yang lain juga karena pertolongan Allah. Misalnya, kalau kita lihat Perang Badar misalnya. Nabi Muhammad dengan 313 orang sahabat, hanya 2 orang yang pakai kuda, katanya, yang bawa kuda. Ya, 6 orang yang bawa senjata, selebihnya tangan kosong. Berangkat dari Madinah ke Badar untuk mempertahankan wilayah Madinah dari serbuan kafir Quraisy. Sementara kafir Quraisy dipimpin Abu Jahal 1.000 orang dengan senjata lengkap, dengan logistik lebih dari cukup. Hasilnya adalah yang 313 setelah melakukan istighosah, itu dalam tafsir katakan Nabi istighosah lebih kurang 2 jam. Di pagi hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Hasilnya maksimal. Apa itu? Pertolongan Allah diturunkan Allah dengan sangat baik. Allah menurunkan 1.000 malaikat. Datang lagi 2.000 malaikat. Turun lagi 2.000 malaikat. Jadi 5.000 malaikat. Nah, yang menarik adalah dalam tafsir jalan katakan ketika perang Badar berlangsung, Nabi Muhammad tidak menggunakan senjata. Cuma mengambil debu kemudian diseborkan, ya, disebarkan kepada orang-orang musyrikin kafir Quraisy. Cuma itu aja. Jadi kalau gitu gimana? Kalau dalam konteks kekinian, keberhasilan yang kita capai sampai detik ini tidak bisa dilepaskan dari pertolongan Allah. Nasrun minallah. Jadi kalau begitu, bekerja di mana aja, di stakeholder mana saja, kita akan sukses kalau jangan lupa minta tolong pada Allah. Itu sebabnya setiap kita sholat kita bilang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, termasuk bekerja. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau katanya kami mohon pertolongan. Resep yang ketiga agar kita menjadi mukmin yang kuat berdasarkan hadis Muslim ini, wala ta'jiz, jangan lemah katanya. Lemah iman, jangan katanya. Orang yang lemah iman tidak optimis dalam bekerja, dalam hidup. Hidupnya selalu menghadapi hidup dengan pesimisme, ya ketidakyakinan gitu. Kita mesti jangan lemah, mesti kuat, mesti hebat gitu ya, mesti tegar gitu. Mesti ar-raja wal khauf, begitu dalam kitab tasawuf. Punya harapan yang besar pada Allah dan khawatir kalau tidak berhasil gitu. Yang keempat katanya, jangan jadi orang yang suka berandai-andai katanya gitu. Wa in asabaka syai'un katanya, kalau kamu ditimpa sesuatu katanya, fala taqul katanya, jangan kamu mengatakan lau anni fa'altu kadza wa kadza katanya. Kalau saya bekerja begini, kalau saya melakukan ini, bahkan begini. Gitu. Begitu itu kata Rasulullah, fa inna lau min amali syaitan. Berandai-andai itu adalah membuka peluang setan dalam keseharian kita. Berdasarkan hadis ini, kalau boleh ditausiakan, Bapak Ibu akan kuat, bahkan hebat kalau punya 4 prasyarat ini. Sungguh-sungguh dalam meraih manfaat, selalu bentuk bertolong pada Allah, tidak lupa ibadah dan sholat. Jangan lemah dalam iman, fisik, dan lain-lainnya. Jangan pula berandai-andai. Bapak yang rahmati Allah, lanjut lagi. Lalu bagaimana cara mengukur keberhasilan, keunggulan kita sebagai mukmin yang kuat dan hebat? Ya, yang pertama, pesannya Quran adalah jangan gosip. Gosip itu kalau bahasa Quran ghibah. Ya, kalau bahasa lainnya menggunjing. Mana ayatnya? Kita tidak boleh gosip agar kita sukses. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Hai orang beriman, jauhilah oleh kamu banyak prasangka katanya. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, jangan suka cari-cari kesalahan orang katanya. Sama-sama anggota besar BPK Kaltara, sama-sama stakeholder, sama-sama keluarga besar Kalimantan Utara, kita nggak boleh cari-cari kesalahan orang. Wala yaktab ba'dukum ba'da, yang terkait dengan preskripsi yang pertama ini, janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain, menggosip yang lain katanya.
Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah ada di antara kamu yang suka, katanya, memakan daging saudara yang sudah mati? Fakaritumuhu, pasti kamu tidak suka. Gitu. Kalau begitu solusinya gimana hidup nih untuk sukses, untuk kuat dan hebat? Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi kalau ayat ke-12 surat Al-Hujurat ini kita sederhanakan, pesan yang pertama adalah jangan gosip. Baik, kita lanjut lagi. Yang kedua, yang mesti dihindari sebagai bagian dari orang-orang yang kuat, yang hebat, gitu, adalah jangan buruk sangka, prejudice. Ayatnya tadi sudah disebut di awal, ijtanibu katsiran minadh-dhann, katanya. Jauhilah oleh kamu prasangka, katanya, kecurigaan, katanya. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Jadi secara umum nggak boleh prasangka itu. Tapi untuk tugas-tugas investigatif di bidang keuangan, di bidang auditing misalnya, perlu itu ya. Kecurigaan itu perlu. Kok misalnya antara yang ditulis dengan prakteknya kok nggak sama dan seterusnya. Itu mesti ada investigasi. Tapi untuk secara umum kita nggak boleh buruk sangka kepada orang. Sudah banyak contoh orang yang buruk sangka celaka. Yang berikutnya sekarang, bagaimana mengukur keberhasilan kita sebagai orang yang kuat dan kita berobsesi menjadi yang hebat dibandingkan yang lain? Jangan bersikap pejoratif. Suka mengolok-olok, merendahkan orang lain, sesama BPK, sesama stakeholder, sesama keluarga besar Mazda, misalnya gitu. Ayatnya sangat masyhur dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, katanya. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, katanya. Karena boleh jadi yang diolok-olok itu justru lebih baik dibandingkan yang mengolok-olok. Wala nisa'um min nisa'in, begitu juga kaum wanita. Jangan mengolok-olok wanita yang lain. Ya, barangkali keluarga besar BPK, ada yang karyawati, ada yang pejabat wanita, gitu. Tidak boleh mengolok-olok ASN gitu ya, yang lain gitu. Mengolok-olok karena pangkat, mengolok-olok karena lainnya juga nggak boleh. Artinya apa? Kita diminta untuk hidup dengan sikap apresiatif, menghargai orang. Karena sekecil apapun, sesederhana apapun orang, dia punya kelebihan dibandingkan kita. Karenanya kelebihan itu mesti diapresiasi. Bapak dan hadirin sekalian, para peserta Mazda yang saya banggakan, bacaan Quran berikutnya agar kita kuat dan hebat, hidup hemat dan tidak boros. Hidup hemat. Hemat itu iktisad fil amal. Hemat dalam penggunaan uang, misalnya. Penghasilan yang kita peroleh melalui kerja yang halal di BPK, di tempat-tempat yang lain, di unit kerja yang lain, itu mesti dipergunakan dengan cara yang sangat efisien. Ya, tidak boros, gitu. Ya. Karena boros itu bukan ajaran Islam. Ayatnya sangat masyhur, wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Berikanlah haknya kepada kerabat dekat, orang tua, kakak, adik, sepupu, gitu ya. Juga kepada orang miskin, katanya. Berikan haknya. Kalau kita berlebih, berbagi pada mereka, katanya. Wa ibnas sabil, kepada orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, katanya. Cuma ada pesan di sini. Silakan kamu manfaatkan harta yang kamu miliki, tapi wala tubadzir tabdzira. Jangan juga, katanya, kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, katanya. Bapak Ibu rahmati Allah, keluarga besar Mazda yang saya banggakan, ada orang yang memaknai ini tidak sebatas harta, tapi juga dalam penggunaan waktu. Kita juga mesti hemat, efisien dalam penggunaan waktu. Ada survei menunjukkan bahwa orang Indonesia dalam 24 jam menggunakan waktunya untuk
membaca informasi di WA, di Instagram, di Facebook, di YouTube, di banyak electronic devices itu sampai 4,5 jam. Luar biasa tuh. 4,5 jam per 24 jam. Artinya ada yang 3 jam, ada yang 5 jam, ada yang lebih dari itu. Gitu. Nah, kita mesti hitung angka 4,5 jam dalam satu hari satu malam itu, apakah dia efektif enggak gitu dalam menuju capaian tugas kita gitu. Kalau gitu nggak efektif, kita mesti mulai membatasi karena itu juga termasuk boros gitu. Misalnya kalau sholat cuma 5 menit per waktu sholat fardu. 5 kali 5 baru 20 menit. Sementara kita membaca YouTube dan macam-macam, itu sampai 4,5 jam, sesuatu yang tidak efisien, tidak hemat. Gitu. Baik. Bapak Ibu rahmati Allah, kita lanjut lagi. Pesan berikutnya di Quran, agar kita bisa kuat dan hebat adalah bekerja dengan integritas tinggi. Kalau pakai bahasa yang lebih sederhana, hidup jujur, bekerja jujur. Gitu. Yang bilang jujur bukan saya, tapi Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Kalau terjemah yang menurut saya yang lebih bagus, wa kunu, jadilah kamu. Dari kata kana ya kunu kun. Kunu, jadilah kamu orang-orang yang benar. Yang benar itu yang jujur. Shadiqin. Benar dalam iman, benar dalam akhlak, benar dalam perilaku, benar dalam berucap, benar dalam bekerja gitu. Jadi mesti kayak gitu katanya gitu. Ya, jadi kalau pakai bahasa yang lebih luas, setiap stakeholder, setiap anggota besar Mazda itu mesti punya tekad bagaimana hidup jujur. Saya di mana-mana, termasuk di kantor pusat BPK, itu selalu menyampaikan pentingnya hidup jujur. Ketika saya khutbah Jumat, sehari beberapa 2-3 hari setelah ulang tahun BPK, saya katakan hidup jujur itu mujur. Gitu. Sebaliknya, tidak jujur ajur. Gitu. Jadi kalau gitu, mana pilihan yang paling pas hidup ini jujur. Gitu. Faktanya mana jujur itu mujur? Rasulullah. Tidak jujur ajur gitu. Banyak contoh orang yang hebat, pangkatnya tinggi, hartanya berlimpah, tapi harus berurusan dengan lembaga rasuah katanya. Kan nggak enak gitu. Yang malu bukan cuma yang bersangkutan, semua anak cucu, tetangga, kerabat, teman, malu semua. Nabi itu jujur mujur. Mana bukti jujur mujur? Pada usia 25 tahun, Nabi bisa memberikan mahar kepada Siti Khadijah dengan 20 ekor lembu. Kalau satu lembu misalnya kita hitung yang sederhana 30 juta saja misalnya. Jadi Nabi kasih mahar kepada Siti Khadijah 600 juta. Satu prestasi yang zaman sekarang termasuk besar gitu loh. Ya. Biasanya orang apa maharnya? Seperangkat alat sholat gitu. Cuman mukena sama sejadah sama Quran satu gitu. Nabi 600 juta itu satu. Kenapa kok bisa begitu? Kok bisa kaya Nabi? Ya karena jujur itu. Dari mana nalarnya kok jujur bisa mujur? Nabi Muhammad orangnya jujur. Setiap kali dagang modelnya konsinyasi. Pedagang-pedagang besar di Mekah itu titip sama Nabi. Tolong ya dijualkan ya dagangan kami ini, barang kami ini katanya ke Yaman, ke Syria, ke Syam, katanya ke Bahrain, ke Oman gitu. Nabi dengan senang hati membawa dagangan itu dijual dengan seperti apa yang disampaikan dan untung gitu. Setiap kali untung pulang bawa keuntungan besar, Nabi setorkan seperti yang semestinya. Para pedagang besar itu sangat senang dengan kejujuran Nabi karena keuntungan besar itu. Setiap kali Nabi pulang dari dagang dan untung dapat uang, dikasih persen kalau bahasa lokal. Kasih persen berupa uang dan seekor lembu gitu. Lembu atau unta gitu. Jadi kalau gitu Nabi kaya karena jujur. Nabi maju karena jujur. Kalau begitu hidup jujur itu hidup yang melekat pada setiap mukmin yang kuat, ya, mukmin yang hebat gitu. Ya. Bapak dan hadirin sekalian, Bapak Ibu yang rahmati Allah, kita lanjut lagi. Selain
pesan-pesan tadi, ada pesan berikutnya kalau kita kepengen kuat dan hebat, unggul dibandingkan yang lain, mesti disiplin gitu. Disiplin dalam bekerja, disiplin dalam hidup. Yang bilang siapa? Allah sendiri. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqi lail wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajr kana masyhuda. Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Seluruh ahli tafsir dari klasik sampai modern kontemporer mengatakan itulah sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Wa Qur'an al-fajr, lakukanlah sholat subuh katanya gitu. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu ya, dikatakan Qur'an al-fajr itu karena Nabi kalau sholat subuh bacanya panjang gitu. Ya kana masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Nah, ayat ini merupakan besaran perintah untuk kita maju disiplin dalam bekerja. Tapi ada yang lebih spesifik. Dalam hadis Bukhari, Nabi ditanya oleh sahabat Ibnu Mas'ud, ya Rasul katanya, ayul amali afdal. Mana amal yang paling utama di sisi Allah? Nabi jawabnya sederhana, as-salatu fi awwali waktiha. Salat di awal waktu. Nah, salat di awal waktu itu akan membuat kita terbiasa, well trained. Terbiasa apa? Hidup disiplin, mendahulukan Allah dari yang lain. Barangkali saya termasuk yang hari ini ada rukhsah nih, karena saya mesti berbagi dengan bapak-bapak, ibu-ibu dari Mazda gitu, sehingga barusan saya dengar ada azan, tapi untuk Mazda saya mungkin Allah memberi rukhsah gitu. Sementara teman-teman di Kaltara sudah selesai kali sholatnya tadi karena beda waktu yang sangat jelas. Baik, disiplin itu penting. Di zaman seperti sekarang, kita mesti unggul dibandingkan bangsa lain. Salah satu keunggulan yang bisa kita miliki, kita mesti disiplin. Gitu. Bapak dan adik sekalian, kita lanjut lagi. Ada hal yang penting yang tidak boleh lupa. Agar kita bisa sukses, Syekh Abu Laith itu seorang ulama besar yang dihormati itu, seorang qadhi yang sangat terhormat itu, beliau mengatakan kita kalau kepengen selamat, sukses, mesti berjalan di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, Abu Laith merujuk pada ayat Quran surat Yusuf ayat 108. Qul, katakanlah hadhi sabili. Inilah jalanku katanya. Ad'u ilallah. Aku mengajak orang-orang mengikuti aku menuju jalan Allah katanya. Ala basiratin. Dengan argumentasi yang nyata. Dengan hujah yang nyata. Artinya apa? Jelas. Manhaj itu cara beribadah, beragama yang jelas. Gitu. Mengikuti sunnah Nabi dan mengikuti sunnah para sahabat. Katanya. Wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti aku katanya. Wa subhanallahi katanya. Maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin. Saya bukan orang yang musyrik yang mensekutukan Allah dengan sesuatu. Kalau boleh ditausiahkan, ya mayoritas umat Islam di Indonesia bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah pada umumnya gitu. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei umumnya itu umumnya. Kalaupun ada yang lain, ada tapi tidak banyak. Karenanya mesti punya obsesi kuat bahwa kita akan bisa sukses di ujung perjalanan kita dalam bekerja dan dalam hidup ini kalau kita as-sabat ala thariqati Ahlussunnah wal Jamaah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, yang terakhir barangkali Pak Agus ya. Untuk bisa hidup sukses, kuat, hebat, unggul, maju, bermartabat, itu kata kuncinya ada pada tausiah yang terakhir ini. Apa itu? Membangun hidup bersaudara. Ya ayuhan nas, sekalian manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang wanita. Mayoritas ahli tafsir mengatakan Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ada 252 bangsa di dunia yang masuk PBB. Selebihnya tidak masuk PBB dalam jumlah yang tidak banyak katanya.
Wa qabaila, dan puluhan ribu suku di dunia. Jadi Allah menciptakan manusia ini bangsa-bangsa dan suku-suku yang begitu banyak. Buat apa? Lita'arofu. Tafsir klasik mengatakan untuk saling mengenal. Tapi tafsir yang paling kontemporer mengatakan agar kita hidup dengan bersaudara. Para ulama mengajarkan saudara 3 macam. Ada saudara karena ikatan iman yang sama. Saya dengan Pak Agus, dengan Kepala Biro Kesra Kaltara. Ya, sama-sama Muslim, kita saudara. Kita semua bersaudara. Al-Muslim, akhul Muslim. Tapi jangan lupa, ada orang bersaudara dengan kita, meskipun bukan Muslim, tapi bangsanya sama, bangsa Indonesia. Mungkin sama-sama keluarga besar Mazda, keluarga besar Kaltara, ada yang bukan Muslim. Nggak apa-apa, dia juga saudara kita juga. Saudara apa? Saudara sebangsa. Dalam hal yang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan urusan keduniaan, ke masyarakatan, ya kita diajarin sama Quran. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kamu agama kamu, buat saya agama saya. Kita tidak akan mencampuri agama mereka, teman-teman ini. Sebaliknya teman-teman juga tidak sepatutnya mencampuri agama kita. Soal-soal yang terkait dengan kerja bersama, ya kita bisa bangun dengan baik. Gitu. Kenapa? Karena mereka juga sama-sama bangsa Indonesia. Tapi yang menarik adalah ada orang bersaudara dengan kita karena ikatan kemanusiaan. Al-ukhuwah al-basyariyah. Jadi bukan cuma ukhuwah Islamiyah, bukan ukhuwah wataniyah, tapi juga ada al-ukhuwah basyariyah. Saudara karena ikatan kemanusiaan yang sama. Nah, dalam konteks seperti ini, saya ingin berbagi informasi dalam kesempatan ini tentang Imam Ghazali, ya, seorang yang sangat masyhur. Buku tasawufnya banyak dibaca, bukan cuma orang Indonesia, bukan saja orang kita, tapi juga bangsa lain. Umat agama lain juga membaca buku-buku ini. Gitu. Imam Ghazali pernah bermimpi ketemu Allah. Bedanya dengan Nabi, kalau Nabi Muhammad ketemu langsung di Mi'raj ke langit. Nah, Imam Ghazali ketemu Allah dalam mimpinya. Ketika bertemu Allah dalam mimpinya, Imam Ghazali ditanya sama Allah, Ghazali, tahu nggak kamu, kenapa kamu aku ampuni? Imam Ghazali menjawab, mungkin dengan sebab sholat saya, Allah, katanya. Bukan, katanya. Mungkin dengan sebab puasa saya juga bukan. Mungkin dengan sebab ilmu yang saya bagikan ke umatmu juga bukan. Setiap dijawab oleh Imam Ghazali, Allah bilang bukan, bukan, dan bukan. Lalu gimana ya Rabb? Dengan apa engkau ampuni dosa aku ya Allah? Kata Imam Ghazali. Kamu masih ingat gak? Kata Allah. Ketika engkau selesai dari sholat tahajud, selesai witir, menunggu waktu subuh, engkau hendak mencelupkan penamu ke dalam tinta. Ketika engkau hendak mencelupkan pena ke dalam tinta, ternyata dalam tinta itu ada lalat yang tercebur. Katanya. Engkau nggak jadi mencelupkan penamu ke dalam tinta itu karena lalat itu. Katanya. Engkau angkat lalat itu, engkau keringkan lalat itu, engkau persilakan dia terbang ke habitatnya. Karena itu engkau aku ampuni. Apa maknanya? Syekh Nawawi Al-Bantani itu mengatakan, kalau kepada hewan yang kecil seperti lalat aja berbuat baik dapat ampunan, apatah lagi kepada sesama manusia. Jadi membangun hidup bersaudara dengan semua orang adalah bagian dari akhlak Islam. Dan kalau itu kita bisa bangun, kita akan bisa maju, kuat, dan hebat. Mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia. Itu barangkali Pak Agus, barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan, kalau ada yang belum jelas dapat kita bicarakan. Monggo. Baik, jazakallahu khairan atas penyampaiannya, Bapak Ibu, jamaah sekalian. Mungkin kami berikan kesempatan apabila ada yang ingin memperdalam atau bertanya seputar materi, atau mungkin berkaitan dengan masalah agama ya, terutama silakan. Bisa raise hand. Assalamualaikum Profesor. Silakan. Salam. Izin Profesor, saya dari Biro Kesra Kaltara. Ya Pak, monggo. Ingin sedikit bertanya. Kita ini bekerja kan tentunya ingin
sesuatu dan lain hal. Nah, terus terang dalam benak kami yang orang awam perlu intinya gini, bagaimana kiat-kiat kita agar kita lebih ikhlas dalam bekerja. Ya. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Kepala Biro Kestra Kaltara. Setiap orang bekerja tentu ada motif, ada tujuan, ada goal yang mau dicapai, ada harapan yang mau dibangun. Ya, tidak bisa dibantah bahwa setiap orang bekerja ingin mendapatkan tambahan penghasilan. Gitu. Siap. Itu sesuatu yang manusiawi dan dimanapun orang mengakui. Bekerja seperti zaman Nabi, dagang. Dagang juga punya tujuan profit. Bagaimana bisa mendapatkan keuntungan. Gitu. Tidak bisa dibantah bahwa ketika Bapak bekerja di BPK, bekerja di unit kerja lainnya, itu tentu punya harapan untuk mendapatkan penghasilan yang baik. Itu wajar. Lalu bagaimana dengan bekerja karena Allah? Bagaimana bekerja yang lurus, jujur karena Allah? Jawabannya adalah setiap kali kita bekerja, kita mesti punya tekad bahwa saya bekerja ini karena Engkau ya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku dipersembahkan sepenuhnya untuk Allah Rabbul Alamin. Ketika Bapak mengatakan wa mahyaya, hidupku, dalam ucapan wa mahyaya itu sudah tersimpul di dalamnya bekerja di BPK. Jadi kita bekerja itu karena Allah. Nah, kalau bekerja karena Allah, maka seperti kalau boleh saya bilang, seperti orang menanam padi. Gitu. Kalau di daerah ya Pak. Kita kalau menanam padi, mesti di sekitar padi akan tumbuh rumput. Gitu. Kalau kita motifnya ke Allah, dunia pasti ngikut. Gitu. Penghasilan dapat, fasilitas dapat, tunjangan dapat misalnya. Gitu. Pasti Pak itu. Tapi kalau kita niatnya nanam rumput, nggak bakal tumbuh padi. Gitu. Kalau niatnya ngapain? Untuk apa bekerja di BPK? Ya untuk cari sesuap nasi. Ya cuma dapat rumputnya, tapi tidak dapat padinya. Gitu. Itu sebabnya Rasulullah mengajarkan setiap kali kita berangkat ke tempat tugas masing-masing, dimanapun, di Lantamal, di kabupaten, macam-macam, ya, itu mesti jangan lupa kata Nabi. Nabi selalu mengawali dengan Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wa la quwata illa billah. Ada konsep berkah yang nggak bisa dihitung Pak. Gitu. Ada konsep ini susah dihitungnya. Ya. Orang bisa dapat berkah karena membaca itu. Gitu. Kenapa kok bisa berkah? Iya karena kata Rasulullah ketika kita keluar rumah mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wa la quwata illa billah. Di depan rumah kita ada 2 malaikat. Dan salah satu malaikat yang kanan itu bilang hudita wa kufita wa wukita wa tana'an syaitan. Kamu telah mendapat petunjuk katanya. Kamu telah dicukupkan keperluanmu keluar rumah. Ini pasti nih, ini jaminan aspek keduniaannya, aspek finansialnya gitu. Bahwa kita, kamu telah dilindungi, dipelihara, wanaan syaitan, dan dijaga dari gangguan syaitan. Jadi kalau boleh ditausiakan, dimanapun kita bekerja, selama motifnya karena Allah, dan setiap kali memulai bekerja dengan membaca kayak tadi, Bismillahirrahmanirrahim, Bapak akan sukses. Gitu. Berkah Pak. Gitu. Amin, amin. Kira-kira gitu ya Pak. Siap. Terima kasih. Ya, monggo. Ya, mungkin masih ada Bapak Ibu pertanyaan lainnya. Kami silakan. Belum ada atau tidak ada? Baik, kalau tidak ada mungkin bisa sebelum ditutup dan doa ya. Kami mohon perkenan kepada Kiai untuk memberikan closing statement, kemudian nanti disusun perkenan untuk memimpin doa. Kiai, silakan. Bapak Ibu yang rahmati Allah, keluarga besar Mazda yang saya banggakan, kalau boleh disederhanakan, kita bisa kuat
dan hebat dibandingkan yang lain kalau kita punya keunggulan. Keunggulan itu adalah keunggulan keimanan. Iman yang bagus, ketahanan mental yang tegar gitu. Dalam bekerja dimanapun di unit kerja masing-masing. Yang kedua, kita akan unggul kalau kita punya etos kerja. Etos kerja itu mesti diilhami oleh Quran. Harus didasari oleh motif karena Allah. Selama kita punya etos seperti ini, kita akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah. Dan yang ketiga, tausiahnya kalau boleh, dimanapun kita bekerja, dalam status apapun kita, jabatan apapun yang kita sandang, kita akan bisa sukses, meraih sukses kalau kita selalu dekat pada Allah. Amin. Nah, mohon pada Allah. Jadi tidak bisa dibantah, bekerja harus dengan ibadah. Ibadah harus dengan bekerja. Dua hal ini saling melengkapi. Kira-kira gitu Pak Agus, Pak Kepala Biro. Mari kita tutup dengan doa. Semoga keluarga besar Mazda, seluruh stakeholder di Kaltara, sukses dalam menjalankan tugas, sukses dalam beragama, sukses dalam berkeluarga, dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an. Alimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Tib lana bi husnul khatimah wa tahkim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Kami yang hadir di sore penuh rahmat ini memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Allah. Berkat rahmat-Mu kami keluarga besar Mazda dapat melangsungkan kajian virtual dalam rangka ulang tahun BPK dengan tema makin kuat, makin hebat. Ya Allah, lengkapilah kami dalam bekerja, berkeluarga, bermasyarakat dengan kekuatan iman, keteguhan hati, ketahanan mental, kekuatan ekonomi, kekuatan ketahanan, pertahanan, keamanan, agar kami mampu hidup unggul dan hebat dibandingkan yang lain-lain. Allahumma barik lana fima ataitana. Ya Allah, berkahilah kami, berkahilah kerja kami, berkahilah keluarga kami, lengkapilah kami dengan keluarga kami, hidup sejahtera, lahir batin dunia akhirat. Allahumma inna nas'aluka isyatan hani'ah wa mi'atan sawiyah wa maradan ghairu maziyyan wa lafadh. Ya Allah, kami mohon kehadirat-Mu ya Allah. Berikanlah kepada kami kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, doa yang dikabulkan, permohonan yang tidak diabaikan. Engkau yang bisa mengabulkan doa kami. Kepada Engkaulah kami berserah diri, kepada Engkaulah kami bertawakal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, selamat meraih sukses seluruh stakeholder Kaltara, khususnya keluarga besar BPK Kaltara. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallahu khairan atas materi penyampaian dan doanya tadi. Demikian tadi rangkaian acara Mazda edisi ke-18, Bapak Ibu jamaah sekalian, telah kita lalui bersama. Ya, dan terima kasih juga kepada hadirin, hadirat ya yang telah bersedia berpartisipasi dalam kegiatan Mazda. Tentunya kami mengharapkan juga lebih aktif di Mazda-Mazda mendatang. Termasuk juga kami membuka kesempatan untuk berkolaborasi dengan BPK dan BI apabila ingin menyelenggarakan sebagai host ya
dalam kegiatan Masda di periode mendatang. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyelenggaraan kegiatan ini, dan sampai jumpa di kesempatan mendatang insya Allah. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.